Shalom Jemaat MCC, apa kabarmu semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan damai sejahtera Tuhan? Itu yang menjadi harapan doa saya, kiranya semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Saya ingin menyapa semua jemaat yang ada baik di luar pulau maupun di luar negeri, kiranya boleh dibaca di bawah ini, karena saya tidak akan utarakan satu persatu, tapi boleh dibaca di bawah ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Pemberi Hujan Berkat. Terambil dari kitab Sakaria 10 ayat pertama sampai kedua, berkata demikian. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat. Akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ayat yang kedua, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pada waktu ini, dia dalam keadaan berdosa. Disebutkan di situ mereka mengalami sesuatu kekeringan. Dosa membuat segala sesuatu jadi kering, saudaraku. Dosa membuat kerohanian kita menjadi kering, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengumpamakan seperti buah apel yang dikupas. Kalau tidak dimakan, lama-lama jadi coklat dan kering, saudaraku. Sama juga ketika seseorang tidak dilayani oleh firman Tuhan, tidak ada kekuatan firman Tuhan setiap harinya, lama-lama kering. Begitu banyak orang yang kecewa terhadap sesuatu hal, lalu dia coba mengundurkan diri dari ibadah, dari pembacaan firman Tuhan, dia akan kering, saudaraku. Dosa ini pun juga bisa terjadi pada orang yang salah di dalam tujuan hidupnya. Apabila dia mengejar materi, mengejar kekayaan, dia bisa salah, saudaraku. Dia bisa menjadi sombong, dia bisa mengatakan segala sesuatu bisa dikerjakan hanya karena uang. Dia bisa menomorduakan Tuhan, dan itu dosa, saudara. Kerja keras itu bukan anugerah. Kerja keras itu adalah kutuk, saudaraku. Tetapi tekun bekerja itu beda dengan kerja keras. Saudara, tekun bekerja itu beda dengan kerja keras. Oleh sebab itu Tuhan ingin memberkati saudara bukan kerja keras, tetapi tekun bekerja. Nah, orang yang di dalam dosa tadi mengakibatkan kekeringan, mengakibatkan kesulitan, mengakibatkan kesukaran, dan banyak macam masalah yang datang dalam hidupnya. Biasanya orang itu tidak paham apa yang terjadi dalam dirinya. Dia bingung melihat dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Dia bisa saja menyalahkan orang lain, dia bisa saja menyalahkan keadaan, sehingga terjadi kesulitan, kesukaran, dan banyak macam penderitaan. Saudaraku, dalam situasi seperti ini orang bisa bertanya, karena kebingungan itu, kepada siapa? Di dalam ayat yang pertama, kepada terafim, kepada ahli nujum, pada juru-juru tenung, saudaraku. Mereka bertanya, dan dikatakan firman Tuhan, terafim itu adalah jahat, dan itu dusta, saudaraku. Juru-juru tenung itu dusta, tidak bicara yang sebenarnya. Dia hanya membual dan mengatakan mengada-ada, dan itu di luar daripada rancangan Tuhan. Saudaraku, dalam alam yang kebingungan tadi, saya katakan, ketika seseorang di dalam kesulitan, kebingungan, dia bisa saja mencari suatu jawaban dari alam supranatural. Dia bisa mencari kepada jawaban dari tadi yang saya katakan, terafim, juru tenun, dan sebagainya. Saudara, kita orang timur sebetulnya sangat kuat dengan kebatinan kita. Tetapi saudaraku, saya mau katakan, walaupun kita kuat, tetapi justru seharusnya kebatinan kita lebih kuat kepada suara Tuhan.
lebih kuat cenderung kepada suara roh, bukan pada suara atau orang-orang di dalam alam supranatural. Saudara, Tuhan memang memberi karunia bagi hamba-hambanya. Karunia marifat, saudaraku. Kadang ada hal-hal yang saya ketika melayani seseorang, tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya bahwa orang ini mengalami seperti ini dalam peperangan, dalam situasi, dalam pergumulan seperti ini. Dia dalam situasi yang paling sulit karena keadaannya seperti ini. Saudaraku, itu sangat jelas. Tetapi saudaraku, itu tidak selalu, saudaraku. Tidak selalu. Kadang Tuhan memberikannya, mungkin orang itu menutupkan pintu hatinya terhadap kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika saya bicara sesuatu yang tidak saya ketahui tetapi saya tahu, dia kaget dan dia langsung percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Sebagai pendeta kan disebut boksu, saudaraku. Atau juga disebut muksi. Tetapi saudaraku, banyak orang malah menjadikan hamba Tuhan ini sebagai ibauyen, peramal. Ditanya, Pak Pendeta gimana ya? Bagaimana? Jadi malah peramal, saudaraku. Sementara seorang hamba Tuhan, dia ketika mendapat karunia-karunia roh, itu harus diuji dulu, saudaraku. Amin. Jadi tidak selamanya kita bisa benar. Karena apa? Karena kita hidup dalam daging. Diuji berkali-kali. Ketika saya mendapat pernyataan dari Tuhan, saya uji, saya doakan apakah benar atau tidak. Apakah pantas saya bicarakan, saya buka kepada orang itu atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajar yang merusak wibawa Alkitab, bahkan menyangkal ilham roh, ini berbahaya, saudaraku. Artinya apa? Bisa merusak orang untuk berbalik dan tidak percaya kepada kewibawaan firman Allah. Infallibility adalah sesuatu bahwa saya pun sebagai hamba Tuhan pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Tetapi kelemahan dan kekurangan itu harus didoakan supaya saya lepas daripada itu. Sehingga apa, saudaraku, ketika saya bicara menegur tentang kesalahannya, saya harus berani menegurnya. Kembali lagi dikatakan bahwa dalam ayat yang pertama, mimpinya juga menjadi mimpi yang hampa. Banyak orang lalu bergantung pada mimpinya, saudaraku. Tiba-tiba bermimpi. Dia ingin seperti orang-orang di Alkitab yang bermimpi, saudaraku. Tetapi, saudaraku, orang di luar orang percaya, mereka mengharapkan mimpi yang dari siapa? Dari witchcraft interpreter. Mereka mengharapkan dari ahli-ahli sihir di dalam menerjemahkan mimpi. Ini bahaya sekali, saudaraku. Hidup kita bukan ditentukan oleh itu, tapi hidup kita ditentukan oleh anugerah Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan, bukan oleh mimpi, bukan oleh terjemahan-terjemahan dari para ahli nujum, ahli sihir. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang banyak. Saya tidak sebutkan orang-orangnya di dunia ini yang menjadi para ahli nujum, yang menerjemahkan seolah-olah tahu, saudaraku. Hal yang membahayakan apabila ada seseorang datang kepada saudara dan saudara mulai diramal, lalu saudara sebagai orang yang segan, lalu saudara rasa sungkan dan tidak berani menegur. Saudara, ini bahaya. Saya ketika kelas 2 SMP, pada berapa puluh tahun yang lalu, ada seorang istri pejabat yang dia bisa meramal. Suaminya majelis gereja, saudaraku. Dia orang Kristen, saudara. Tiba-tiba dia meramalkan bahwa saya akan mati pada umur sekian. Kalau tidak salah, saya sudah lupa karena saya tidak mengingat lagi ramalannya. Kalau tidak salah, saya umur 18 tahun, saya pasti mati dalam kecelakaan maut di jalan, gitu, saudaraku. Saudaraku, saya sekarang udah umurnya hampir 60 tahun. Saya tidak pernah mengalami itu. Karena pada waktu itu, saya langsung tolak, saudaraku. Ibu saya tidak percaya. Saya tidak percaya akan seperti ramalan seperti itu. Saya tidak percaya, Bu. Dia terus merocos, terus merocos. Bahwa kamu akan terjadi begini. Saya tidak percaya, Bu.
Dan saudaraku, itu saya lawan. Ketika saudara akan diramal orang, jangan sungkan untuk menolaknya, saudaraku. Karena apa? Karena kadang ketika hati kita lemah, kita akan ingat segala apa yang orang ramalkan terhadap dirimu, dan ketika engkau di dalam kelemahan, tidak dekat dengan firman Tuhan, itu bahaya sekali. Seperti bangsa Israel. Mereka kembali kepada terafim, mereka mencari alih-alih nujum, mereka menggantungkan pada mimpi. Karena apa? Karena di dalam kekosongan, di dalam kesukaran, dia tidak tahu bagaimana yang terjadi. Bahkan dikatakan ayat yang kedua, mereka seperti domba yang menderita karena tidak ada apa? Tidak ada gembalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya mengatakan hiburannya juga dikatakan sia-sia. Orang yang di dalam kesulitan, di dalam dosa, di dalam jauh dengan Tuhan, yang dicari hiburan apa? Ya, untuk melupakan stresnya, untuk melupakan kebingungannya. Tetapi sia-sia, saudaraku. Orang berdosa atau orang duniawi itu mencari hiburan secara daging. Sementara orang percaya mencari penghiburan secara roh, secara kebenaran firman Tuhan, bukan secara daging. Itu tidak akan menghibur, saudaraku. Itu sia-sia. Dikatakan oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Kata ini tidak enak didengar, saudaraku. Berkeliaran. Orang di dalam situasi ini dikatakan berkeliaran seperti tidak ada gembala yang menggembalakan. Dalam situasi pandemi COVID-19, saudara harus dekat dengan firman Tuhan. Saudara harus masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara harus menyatu dengan firman Tuhan. Saudara harus melebur di dalam firman Tuhan. Amin. Mengapa, saudaraku? Karena jiwa kita tidak akan berkeliaran mencari-cari apa yang dicari, yang tidak tahu dicari, saudaraku. Mencoba-coba ini itu, seperti orang yang tidak teguh hatinya, saudaraku. Jiwanya mengembara kemana-mana, saudaraku. Petualangan tanpa batas. Dia masuk dalam petualangan hidup yang kotor, tanpa batas. Dia lakukan terus, saudaraku. Tidak tahu tujuan hidupnya mau kemana. Saudaraku, karena apa? Karena tidak ada yang menggembalakannya. Karena tidak ada yang menegur. Karena tidak ada rambu-rambu firman Tuhan yang akan menjadi kebenaran, yang akan menjadi kewaspadaan karena rambu-rambu firman Tuhan itu. Saya baca ulang, saudaraku, dari ayatnya pertama, pasal yang ke-10. Mintalah hujan daripada Tuhan. Pada akhir musim semi, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Amin. Setiap orang. Mintalah hujan, saudaraku. Karena apa? Allah kita adalah Allah pemberi. Yesus yang memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Yesus adalah yang memberikan kehidupan dalam hidupmu dan hidup yang berkelimpahan. Mintalah hujan, hujan yang deras, hujan yang lebat. Mintalah daripada Tuhan, saudaraku. Tuhan kalau memberikan hujan berkat itu tidak encrit-encrit, saudaraku. Saya ingat kalau orang Jawa itu, kalau musim panas, tiba-tiba hujan di siang hari, dikatakan hujan macan dede. Saya tidak tahu itu. Macan itu harimau yang berjemur. Saya tidak tahu itu maksudnya. Tetapi ketika kecil, begitu hujan di siang hari, dalam cuaca yang panas tiba ada hujan, teletik-teletik, saudaraku, itu dikatakan hujan
macan dede, saudaraku. Tetapi di sisi lain ada dikatakan hujan tekek. Saya tidak tahu mana yang benar, saudaraku. Saudara, saya jadi mengingat sebuah lagu pada waktu saya remaja. Lagunya begini. Hujan berkat akan turun, hal yang dijanjikanku, masa keagungan tiba bagi jemaat Tuhanku. Artinya apa? Hujan berkat itu akan tiba. Di dalam situasi kesulitan karena kekeringan, karena dosa, minta ampun sama Tuhan, saudaraku. Situasi yang engkau lihat saat ini, keberadaan kehidupanmu saat ini, engkau harus waspada. Mengapa ini terjadi? Tuhan, ampuni aku kalau aku bersalah. Tuhan, ampuni kalau aku cara cari duitnya salah, Tuhan. Aku minta ampun, Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan ampuni, Tuhan mendorong untuk umatnya minta hujan. Minta hujan yang deras, hujan yang lebat. Karena apa? Tuhan sifatnya pemberi, saudaraku. Karena Tuhan sifatnya memelihara kita. Tuhan tidak membiarkan kita kering dan mati. Dia ingin kita hidup. Dia ingin kita berkelimpahan, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya mau katakan, Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras dan hujan lebat. Allah tidak memberi sedikit-sedikit, saudaraku. Tadi saya katakan encrit-encrit, saudaraku. Tetapi Allah mencurahkan, melimpah ruahkan, bludak, bahasa Jawa nih, saudaraku. Bludak, tercurah. Dan itu Tuhan berikan kepada umatnya yang percaya kepada otoritas, kekuatan firman Tuhan, dan bukan pada suara orang-orang ahli nujum, petenung. Tidak, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hujan ini adalah hujan berkat. Hujan ini adalah hujan roh, di mana Allah akan menyertai setiap anak-anaknya di dalam kesulitan hidup. Pandemi COVID-19 membawa kita untuk sadar diri. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu, saudaraku. Tetapi yang Tuhan inginkan, minta hujan berkat daripada Tuhan. Kesulitan yang engkau alami, stuck, kebingungan, mintalah kepada Tuhan. Saudara, saya sering mendorong kepada jemaat, berilah maka kamu akan diberi. Saudara, kalau kita tidak pernah memberi, bagaimana kita akan diberi oleh Tuhan? Oleh sebab itu, saudaraku, saya mendorong saudara, tekunlah sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Saudara harus kreatif, minta Tuhan kreatif daripada Tuhan, sehingga engkau bukan hanya kreatif, tapi proaktif di dalam segala karyamu. Sebab dalam situasi sulit ini, Allah memberikan porsi-porsi kepada umatnya masing-masing. Allah memberikan berkatnya masing-masing pada umatnya. Saudara minta. Saudara jangan tutup diri. Saudara minta. Saudara berusaha apapun. Kalau saudara tanpa berkat Tuhan, saudara tidak akan bisa. Situasi ini sulit. Ini dunia, saudaraku. Kesukaran ini dunia, saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin katakan, bertekunlah dalam bekerja, bukan kerja keras. Bertekunlah dalam bekerja, berdoalah setiap saat. Karena engkau tetap hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau tetap hidup untuk membesarkan nama Tuhan. Mulai dari mana? Dari dirimu sendiri. Mengalami hujan berkat yang lebat, yang deras daripada Tuhan. Supaya tumbuh-tumbuhanmu menjadi apa? Berhasil mengeluarkan buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk mendoakan saudara pada kali ini. Dalam kesukaran saudara, dalam tekanan yang kau tidak ceritakan kepada siapapun, jangan pernah goyah.
sebab Tuhan tidak meninggalkanmu. Kalau engkau ada beban yang berat dan engkau bersalah di hadapan Tuhan, engkau minta ampun sama Tuhan. Dan setelah Tuhan mengampunimu, Tuhan akan kembalikan lagi berkat itu kepada saudara. Percaya saudaraku, bahwa hujan berkat, hujan yang deras, yang lebat itu akan diberikan setiap orang, bukan rombongan, setiap orang secara pribadi. Tuhan akan memberkatimu. Amin. Kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti keadaan kami, Engkau yang mengerti sungguh kebingungan kami Tuhan. Kalau kami ada salah, ada dosa, kami minta ampun Tuhan. Hari ini Tuhan, jadikan sesuatu perubahan yang ajaib. Hari ini Tuhan, berikan kami keberanian untuk meminta kepada Tuhan hujan yang lebat dan deras itu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami minta berkat setiap orang yang hari ini mendengar firman, supaya mereka tidak hidup berkeliaran, tetapi kembali pada kawanan domba dalam penggembalaan Tuhan, sehingga mereka akan lihat bahwa Tuhan Yesus akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, percaya Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi. Bye.